Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat LC dan pemirsa LC Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Jumat ini tanggal 17 Maret ya, atau bertepatan dengan 26 Sya'ban ya, karena sudah mulai hari Sabtu ya kalau di tanggal penanggalan Hijriah. Alhamdulillah kita bersama kembali dalam acara Obsesi, obrolan spesial bersama LC. Tentunya di hari Jumat yang bahagia ini ya, mungkin teman-teman sudah kangen dengan acara Obsesi. Alhamdulillah kita hadir kembali menyapa di acara Obsesi dengan bahasan yang spesial. Tentunya bukan saya sendiri yang akan membahas obsesi kali ini. Sudah ditemani oleh narasumber kita atau bintang tamu kita, yaitu Al-Ustaz Anas Abdillah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah baik semua. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Amin. Bogor hujan terus ya Ustaz? Kau bintang tamu. Bogor hujan terus ya, alhamdulillah dingin. Mudah-mudahan hujan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah di acara Obsesi kali ini kita akan membahas atau ngobrol ya tentang satu pembahasan yang mana spesial karena kita dekat sebentar lagi ya, sudah mendekati dengan Ramadan. Tentunya pembahasan kita ya akan seputar Ramadan ya, akan bahas-bahas yang lain. Namun sebelum itu bagi teman-teman jangan lupa untuk share terus ya info-info dari LC Media ini. Mudah-mudahan teman-teman yang share bisa mendapat keberkahan yang berlimpah dan ajak untuk nongkrongin obsesi ya, daripada nonton drakor ya atau tiktokan nggak jelas, mending nongkrongin obsesi ya, karena ini insya Allah akan bermanfaat. Pembahasan kali ini yaitu tentang bunga rampai Ramadan ya. Sebelum kita lebih jauh ngobrol tentang apa isi pembahasan dari bunga rampai Ramadan, mungkin Ustaz Anas ya mau nanya dulu ya tentang event-event yang akan diselenggarakan LC ya. Kalau lihat memenya wah, ada event ini ya di Ahad ini. Apa aja nih Ustaz? Ada yang spesial juga ya. Betul Ustaz. Ya insya Allah di Ahad besok ya, lusa berarti. Sekarang Jumat, malam Sabtu. Ada dua Kadecah dan sahabat LC, ada Stadium General dan juga Targib Ramadan. Iya, jadi sekarang pemanasan. Stadium General di Jakarta dan informasinya bisa dilihat di YouTube maupun di ini ya, di mana? Instagram ya, atau di Facebook. Kemudian yang kedua Targib Ramadan di Bogor. Masya Allah. Bogor ya, kita dekat aja dulu targetnya. Semoga lancar dan sukses. Amin. Amin. Teman-teman pemirsa, jangan lupa untuk hadir di acara SG atau Stadium General yang keempat di Jakarta dan juga Targib Ramadan di Bogor. Silakan bisa lihat memenya di Instagram atau media sosial yang lainnya. Di kali ini ada yang berbeda karena kita live juga ya di Facebook. Jadi silakan teman-teman yang punya Facebook atau yang mau gabung di YouTube juga silakan. Bisa kalau Facebook di Lembaga Studi Islam. Lembaga Studi Islam silakan kunjungi. Kita juga live di sana. Kalau misalkan YouTube atau ini berat, silakan ke Facebook. Nah, silakan ya. Kalau mau dua-duanya silakan. Tapi Ustaz, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang bunga rampai Ramadan, mungkin teman-teman zaman sekarang nih agak asing ngedengar kata bunga rampai Ramadan. Ya, atau bunga rampai ini kan ada juga masih apa sih? Tadi juga sempat searching ya bunga rampai itu bunga yang ada di bulan Ramadan saja atau gimana? Maksudnya bunga rampai Ramadan itu apa nih Ustaz dari pembahasan kita? Ya, kita sebenarnya cuman pinjam istilah. Memang bunga rampai itu kalau dilihat di kamus istilah ataupun kamus bahasa Indonesia ya artinya bunga yang bermacam-macam ininya jenisnya ya. Tapi maksud kita adalah ragam. Jadi memang ada yang kita sembunyikan dari judul obsesi kali ini. Kalau judulnya kan bunga rampai Ramadan ya. Sebenarnya ada yang tersembunyi sebelum Ramadan, yaitu bunga rampai ibadah di bulan Ramadan Kadecah. Maksudnya adalah ragam ibadah ataupun ragam pernak-pernik bulan Ramadan lah, mulai dari ibadah dan sebagainya gitu. Dan tentunya semuanya sebenarnya mencakup ibadah. Semua yang ada di bulan Ramadan, apa-apa yang disyariatkan itu pastinya bernilai ibadah gitu ya, walaupun bukan cuman ya. Katakanlah misalkan yang sunnahnya, kalau yang intinya kan puasa gitu ya, nggak ada
misalkan ada sholat tarawih atau apapun itu pasti semuanya bernilai ibadah, itu besar sekali gitu. Nah ini kita pinjam istilah bunga rampai, maksudnya adalah ragam gitulah gitu. Kurang lebihnya begitu kan ya. Nah tapi Ustaz, kita langsung bahasan atau ngobrol tentang masalah bulan Ramadan, karena event terbesar di bulan Ramadan adalah puasa atau siam ya Ustaz. Nah untuk puasa tersendiri ya, kalau kita lihat bahwa puasa adalah menahan lapar dan dahaga dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu yang ada di buku-buku pelajaran ya. Nah sebenarnya makna ya, kandungan makna dari puasa itu sendiri itu apa nih Ustaz? Baik, jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Baik, terima kasih Kak Deca atas pertanyaan yang pertama ya di obrolan kita. Jadi puasa itu dalam bahasa Arab kan disebutnya asyam atau as-saum. Ya, ini maknanya secara bahasa adalah menahan, Kak Deca. Jadi menahan atau maknanya al-imsak, ya menahan gitu. Nah, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan, kalau mau kita lihat surat Maryam ayat 26, ya ini bercerita mengisahkan tentang ibunya Maryam ya, yang waktu itu bernazar. Nadarnya apa? Dia mengatakan, ini nadar tu lirrahmani sauman gitu ya. Jadi dikisahkan bahwa Maryam mengatakan, sesungguhnya aku telah bernazar untuk Robku, atau bernazar berpuasa ya untuk Robku, yakni apa? Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah ini maka secara bahasa sauman atau saum atau puasa itu maksudnya adalah menahan atau al-imsak. Adapun secara istilah tadi yang Kak Deca sudah sebutkan, jadi puasa itu maknanya mudah sekali kita pahami, yaitu menahan atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari gitu ya. Nah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau nggak ada dalam rangka beribadah ini, kalau misalkan Kak Deca menahan diri tidak makan tidak minum ya dari pagi sampai sore, tapi kalau bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, ini tidak disebut dengan puasa secara istilah gitu kan. Maka yang dimaksud asyam secara istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum dan juga pembatal puasa yang lainnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, seperti yang sudah kita lakukan ya berkali-kali atau bertahun-tahun dari tahun-tahun yang sebelumnya gitu Kak Deca ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Nah untuk puasa tersendiri Ustaz, karena kebanyakan orang mungkin bahkan realita ya kalau masalah puasa ini, walaupun sudah memasuki bulan Ramadan, ternyata banyak juga orang-orang yang dia merasa muslim namun tidak menjalankan puasa, tapi seperti acuh aja gitu, dia nggak puasa. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam hukum dari puasa Ramadan itu seperti apa? Baik. Nah ini perlu ya, penting untuk disampaikan barangkali tadi ya, bahwa sebagian kaum muslimin atau mungkin bahkan kalau boleh dibilang mungkin sebagian besar atau sebagian lah yang jelas, sebagian ada yang menganggap bahwa puasa itu cuman rutinitas tahunan. Jadi kapan datang bulan Ramadan ya pada puasa gitu ya. Nanti orang-orang pada puasa dianya ikut puasa gitu ya. Nah, adapun hukum puasa ini untuk kaum muslimin ini hukumnya wajib, jadi ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita, kepada hamba-hambanya. Bahkan orang-orang sebelum kita pun berpuasa mereka ya. Nah ini sekaligus adalah dalil atas wajibnya berpuasa, bahwa orang-orang sebelum kita pun diwajibkan berpuasa, seperti dalam surat Al-Baqarah 183 yang ini masyhur sekali ya. Ya, yang ini hampir pastinya setiap Ramadan ayat ini diulang-ulang, didengung-dengungkan, didakwahkan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu ya.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini jelas dalilnya dari Al-Qur'an bahwa ibadah puasa itu adalah kewajiban dari Allah. Jadi bukan cuma rutinitas ataupun kebiasaan kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan itu berpuasa, ya, bukan tanpa mengandung nilai-nilai. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ada hikmah di sini bahwa puasa ini sebagaimana diwajibkan kepada kita, ini pun diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Maka hikmahnya adalah kita harus lebih baik dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sebab sudah ada teladan orang-orang sebelum kita itu, mereka juga berpuasa gitu ya. Mereka mampu melaksanakan puasa dengan sangat luar biasa, maka kita diharapkan lebih baik daripada mereka. Seperti suatu pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh orang lain, ya sudah ada yang mengerjakannya, maka pekerjaan atau orang yang mengerjakan setelahnya harusnya lebih baik daripada yang sebelumnya, karena sudah ada contohnya ataupun pengalaman dari orang yang sebelumnya, begitu. Nah, ini dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis pun dijelaskan kan ya tentang bagaimana wajibnya puasa bagi kaum muslimin dan muslimah. Seperti dalam hadis tentang rukun Islam, ya. Ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj." Ya, dalam hadis yang lain ada redaksi yang sedikit berbeda, yang intinya sama, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, yang pertama syahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah atau Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, ya, berpuasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu, gitu kan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini salah satu dari rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis ini, sehingga puasa Ramadan hukumnya wajib karena rukun itu harus ada, gitu kan. Rukun itu harus ada pada jadi seorang muslim, begitu. Maka ini hukumnya wajib. Kemudian hadis yang lain pun banyak menyebutkan ya tentang bagaimana menjadi dalil bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya, termasuk ijma kaum muslimin kan ya, bahwa seluruh kaum muslimin di Indonesia itu sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Nggak ada yang berselisih. Sebagian kaum muslimin misalkan mengatakan ini hukumnya nggak wajib atau sunnah atau bahkan sebaliknya, nggak ada. Jadi semuanya sepakat. Maka hukum berpuasa Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, yang berakal, gitu kan, yang tidak dalam keadaan haid dan nifas, ya, yang sehat, yang tidak safar, itu maka dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tapi Ustaz, berbicara masalah wajibnya puasa Ramadan, berarti kalau yang nggak mengerjakan puasa nih dosanya besar ya? Iya, luar biasa, dosanya besar banget ya Kak Desa. Jadi bahkan ada satu ancaman yang mengerikan untuk orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, apalagi dengan dengan sengaja gitu ya. Jadi namanya wajib kan wajib dikerjakan ya, kalau dia mampu tanpa nggak ada udzur. Kalau ditinggalkan berarti berdosa ya, bahkan ada ancaman. Nah, ini saya akan bacakan ini supaya jadi peringatan buat teman-teman ya. Terkadang sebagian orang itu, khususnya anak-anak muda ini, berbahaya sekali, menganggap remeh, menganggap enteng, meninggalkan kewajiban puasa. Bahkan mereka merasa bangga ketika di bulan Ramadan kemudian di siang hari ya mungkin minum es teh kan, atau kemudian merokok di jalanan, itu merasa bangga mereka. Ini banyak realitas seperti itu ya, meninggalkan puasa itu jadi kebanggaan. Ada satu hadis yang mengisahkan kurang lebih kisahnya begini. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Tadi saya bacakan. Ini sedikit agak panjang. Ketika aku tidur, ya, kata Nabi SAW, aku bermimpi melihat 2 orang yang mendatangiku. Kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Nah, yang ini nanti yang ini adalah kalau tidak salah dikatakan ini malaikat yang membawa Nabi ya ketika dalam mimpi itu ya ke gunung yang terjal. Mereka mengatakan naiklah ya.
Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras, ya. Aku pun bertanya, suara apakah ini? Mereka menjawab, dua orang yang membawa Nabi itu menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka, ya. Kemudian lagi mereka membawaku melanjutkan perjalanan, ya. Lanjut lagi, tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kakinya, ya, maksud kakinya di atas, ya, digantung di mata kakinya, ya. Kemudian pipinya sobek dan mengalirkan darah, ya. Untuk membayangkan. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu? Maka kedua orang itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, yaitu orang-orang yang meninggalkan puasa sebelum datang Idul Fitri, ya mereka sudah berbuka. Maksudnya mereka, yang intinya mereka meninggalkan puasa, gitu ya, tidak mengerjakan puasa. Kemudian mereka membawa aku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak, baunya sangat busuk dan wajahnya sangat jelek. Aku bertanya lagi, siapakah mereka? Kedua orang itu menjawab, mereka adalah para bezina, lelaki dan wanita. Oke, kembali kepada hadis tadi bahwa untuk orang-orang yang berpuasa, Rasulullah itu melihat, ya, ini artinya ini adalah hadis Nabi, dan ini berarti ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa atau meninggalkan puasa, bahwa dia akan disiksa, ya, dengan siksaan yang seperti yang dibayangkan. Ini bagian dari salah satu bentuk siksaan untuk orang-orang yang tadi meninggalkan puasa, ya. Maka ini sangat mengerikan, digantung di kakinya di atas, kemudian pipinya dirobek, ya, kemudian dia mengalirkan darah, ya, oleh sebab dia meninggalkan puasa ketika di dunianya, gitu ya. Ini sebagian kecil daripada gambaran ancaman orang yang meninggalkan puasa. Kadesa itu. Ya. Besar, Masya Allah. Jadi ini ya, sahabat dan LC Media, teguran juga bagi kita yang mungkin menyepelekan puasa di bulan Ramadan. Jadi bagi teman-teman, jangan sampai ketika kita sudah diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan Ramadan tapi tidak memaksimalkannya, diantaranya tidak berpuasa. Jangan tiba-tiba siang-siang mampir ke Mixu, jajan boba, ya, jangan sampai, ya. Kita harus istilahnya memaksimalkan Ramadan yang kita dapatkan di bulan ini. Jadi tadi kalau lihat atau baca hadisnya sangat ini ya, mengerikan, ya. Yang mudah-mudahan kita jangan dianggap sepele, jangan dianggap sepele, dan bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Tapi besar, tadi kita berbicara masalah makna puasa Ramadan. Kemudian juga kewajiban atau hukum dari puasa Ramadan itu sendiri, yaitu wajib. Nah, kita lanjutkan obrolan tentang tata cara puasa di bulan Ramadan, karena mungkin kebanyakan orang yang masih banyak yang keliru, ya, tentang tata cara puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kalau dari ajaran Rasulullah SAW ini, bagaimana nih keutamaan puasa Ramadan, keutamaan tata cara puasa Ramadan. Tapi sebelum kita tata cara puasa Ramadan, kita bicara masalah keutamaan dulu, Ustaz. Nah, keutamaan puasa di bulan Ramadan itu seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi sebelum ke tata cara, kita berbicara tentang keutamaannya dulu, ya. Baik, ya. Setelah tadi kita bicara makna Ramadan, kemudian tentang hukumnya, ya, wajib, bahkan bahayanya meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian kita akan melihat bagaimana keutamaan beribadah di bulan Ramadan, ya, Kadecah, ya. Di antaranya adalah puasa dan lain-lainnya, ya. Tentang puasa di bulan Ramadan, ada satu hadis yang menggambarkan bahwa keutamaan mendapatkan bulan Ramadan itu luar biasa, Kadecah, ya. Ya, seperti dalam hadis yang dikisahkan atau dituturkan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah mengatakan ada dua orang laki-laki dari negeri Quta'ah, ya, masuk Islam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang hadis tentang Tolha bin Ubaidillah, ya. Tapi ini riwayatnya dari Abu Hurairah. Ya, ada dua orang laki-laki dari negeri Quta'ah masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua orang. Kemudian yang pertama, Kadesah, ini yang pertama mati syahid, sedangkan yang kedua ini wafat setahun setelah yang pertama mati syahid, ya. Jadi dua orang, yang satu syahid di medan jihad, yang satunya wafat setahun setelahnya, begitu. Nah, kemudian Tolha bin Ubaidillah berkata, aku bermimpi melihat surga,
aku melihat orang yang mati syahid itu didahului oleh temannya ketika masuk surga. Ya, dari riwayat-riwayat yang lain yang sedikit lebih rinci ya, tapi yang intinya adalah sama. Bahwa Thalha bin Ubaidillah melihat orang yang mati syahid ini, syahid itu kan luar biasa ya, kadek saya. Antum gimana nggak luar biasa? Orang yang mengorbankan bukan hartanya ya ataupun miliknya, tapi justru bahkan nyawanya pun dikorbankan sampai dia meninggal atau mati di medan jihad itu ya. Tapi ketika masuk surga, orang ini didahului oleh temannya ya, oleh orang yang meninggal yang tidak syahid di jalan Allah, yang meninggal setahun kemudian. Maka Thalha mengatakan, aku heran karenanya. Nah, keesokan harinya aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda ringkasnya, apakah yang kalian herani dari mimpi tersebut? Bukankah dia telah berpuasa Ramadan setelah kematian temannya? Ya, orang yang meninggal kedua ini, kata Nabi, bukankah dia telah berpuasa Ramadan setelah kematian temannya? Dia pun telah salat 6.000 rakaat ataupun sekian-sekian rakaat salat sunnah. Jadi selama hidupnya itu ya, setelah setahun kemudian setelah meninggalnya temannya yang pertama, dia melaksanakan salat-salat sunnah sekian ribu rakaat gitu ya, bahkan dikatakan 6.000 rakaat ataupun sekian-sekian rakaat. Nah, para sahabat menjawab benar. Rasulullah SAW pun bersabda, perbedaan kondisi antara keduanya ini Khadijah itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Antum bayangkan, langit dan bumi, bukan antara antum sama gitu ya. Nah ini, jadi mendapati bulan Ramadan ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai orang yang syahid pun istilahnya disalib gitu ya, didahului. Jadi orang masuk surga duluan itu berarti dia mempunyai keutamaan Khadijah ya. Nah ini, kemudian di antara keutamaan beribadah di bulan Ramadan ya, orang yang berpuasa dosanya akan diampuni. Ya, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Ya, hadisnya apa Kak? Nah, man soma Ramadan. Iya, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, ya, karena iman meyakini bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, dan ihtisab dia ikhlas mengharap pahala dari Allah, ya. Ingat kalau puasanya enggak ihtisab, bukan karena mengharap pahala dari Allah tapi mengharap dari yang lainnya, maka dia enggak termasuk orang yang akan diampuni nih Khadijah. Maka hati-hati ya. Jadi karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini untuk yang puasa Ramadan ya, untuk ibadah puasa. Kemudian setelah itu ya ada ibadah yang lain di bulan Ramadan yang juga mempunyai keutamaan diampuni dosa-dosa yang lalu, seperti puasa Ramadan, yaitu salat tarawih ataupun salat malam di bulan Ramadan. Man qoma Ramadan, man qoma, kalau tadi man soma, barang siapa yang berpuasa. Ya, kemudian hadis yang lain mengatakan man qoma, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, sama ya syaratnya iman dan ihtisaban, mencari pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni. Ya, muttafaqun alaihi. Kemudian pun demikian, man qama lailatul qadri, barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi intinya ini adalah bulan pengampunan ya kepada saya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang tadi menjanjikan ampunan untuk kita, dan kita butuh sekali dengan ampunan itu Khadijah. Kemudian diantara yang selanjutnya adalah ada balasan istimewa bagi orang yang berpuasa. Apa itu? Wah, ini luar biasa nih Khadijah ya, sampai dikatakan. Jadi ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang hal ini. Qala Allah. Jadi ini hadis qudsi, maka dikatakan qala Allah.
Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, kata Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam adalah baginya kecuali apa? Asyam, kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini menarik hadisnya, ya. Karena sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Anda bayangkan, ya, Allah sendiri yang akan membalasnya, ya. Dia mengatakan puasa itu adalah milikku, bagiku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menerangkan tentang firman Allah ini, hadis qudsi kan firman Allah, ya, tapi bukan Al-Quran. Imam An-Nawawi mengatakan, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini maksudnya adalah ini menjelaskan betapa besar keutamaannya dan amat banyak pahalanya. Betapa besar keutamaannya dan amat banyak pahalanya. Ya, kita lihat kemudian Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan mengenai tafsir puasa itu milikku. Kenapa puasa kok dikatakan milik Allah sementara ibadah yang lain tidak dikatakan demikian? Ya, sementara puasa diistimewakan, kata saya. Yang pertama, ya, argumennya adalah bahwa puasa ini meninggalkan syahwat yang biasa manusia condong kepadanya. Jadi puasa itu kan meninggalkan syahwat apa aja nih, Kak Dica? Ya, yang biasa manusia condong kepadanya dan juga bahkan meninggalkan hak-hak dia, gitu, hak-hak dirinya. Ya, seperti apa? Syahwat makan, minum, gitu ya. Kemudian hak-hak dia menggauli istri, haknya dia, gitu kan. Termasuk juga ini syahwat dalam berhubungan suami istri itu ditinggalkan, ya, oleh orang yang berpuasa, dan semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal ini tidak terdapat dalam ibadah yang lain, Kak Deca. Jadi meninggalkan syahwat dan juga hak-hak diri yang sementara itu kita condong kepadanya. Makan minum itu semua orang pasti punya syahwat makan minum dan juga menggauli istrinya atau suami istri, gitu kan. Dan itu ditinggalkan ketika di siang hari bulan Ramadan, dan itu dilakukan karena Allah. Dan hal yang demikian itu tidak terdapat dalam ibadah yang lain. Contoh misalkan kadetsa ihram, misalkan, ya, ibadah ihram ada di haji ataupun di umroh, gitu kan. Meskipun dalam ihram itu tidak boleh berhubungan suami istri, kadetsa. Jadi ketika sudah masuk rangkaian ihram, ya, ini juga kurang paham sekali, ya, detailnya. Biasanya orang yang tukang haji ataupun tukang umroh nih bisa. Itu sudah tidak boleh berhubungan suami istri, kadetsa. Tetapi masih boleh makan dan minum. Jadi ini berbeda nggak sama puasa? Kalau puasa di siang hari di bulan Ramadan nggak boleh hubungan sama istri, nggak boleh makan minum, nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kan begitu, ya? Nah, sedangkan di ihram hanya nggak boleh hubungan sama istri, tapi makan minum masih boleh, ya, gitu, ya. Kemudian itikaf misalkan, walaupun ini itikaf ibadah yang mengiringi puasa, tapi dalam itikaf itu masih boleh makan minum, walaupun nggak boleh berhubungan suami istri, sama seperti ketika ihram. Kalau misalkan orang yang itikafnya benar atau serius itikaf, dia kan harus 10 hari terakhir, gitu, ya, misalkan, ya, nggak keluar dari masjid dan tidak boleh mendatangi istrinya, dalam tanda kutip, yaitu menggauli istrinya. Tapi masih boleh makan dan minum, kan begitu, ya, bahkan boleh bawa kopi, bawa teh manis dan macam-macam. Kemudian sholat, kadetsa, ya, sholat boleh makan minum nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kan? Boleh berhubungan sama istri nggak? Nggak boleh. Berarti sama dengan puasa. Iya, sama, ya, ya, cuman waktunya cuma sebentar, kadetsa, ya. Jadi sedangkan puasa itu seharian, gitu, kan. Dari pagi sampai maghrib. Adapun sholat ya cuman 15 menit paling lama mungkin, ya, atau bahkan kurang daripada itu. Memang nggak boleh makan dan minum. Nah, inilah istimewanya, di antara argumen istimewanya ibadah puasa, ya, secara umum, gitu kan. Maka dikatakan bahwa fa innahu li, puasa itu untukku, meninggalkan
syahwat nafsu, kemudian hak-hak diri dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan puasa itu adalah milik Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Karena puasa ini adalah rahasia antara Allah dengan hambanya, antara hamba dengan Allah. Itu ini rahasia nggak kira-kira? rahasia. Jadi nggak ada yang tahu benar-benar puasa ya kecuali dirinya dengan Allah, gitu kan? Ya boleh jadi ya mungkin siang-siang di bulan Ramadan Kak Deca nggak puasa, anak nggak tahu gitu kan? Atau sebaliknya anak nggak puasa, Kak Deca nggak tahu gitu. Ya boleh saja anak pura-pura ketika siang hari, padahal di rumah udah makan, udah minum, udah ngopi gitu ya, datang ketemu Kak Deca pura-pura lemes gitu kan, pas ditanya puasa nggak? Puasa dong, padahal mah enggak gitu. Jadi hanya kita hamba dan Allah yang tahu ya apa namanya, dia berpuasa ataupun tidak gitu kan. Nah, ya ini sehingga dikatakan puasa istimewa itu karena tadi bahwa diantaranya adalah ini rahasia antara hamba dan Rob, tidak ada yang mengetahui selain dia. Karena puasa terwujud dari niat batin yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan syahwat yang ini bisa terpenuhi ketika sendiri. Gitu kan? Jadi nggak ada orang yang tahu, boleh saja dia makan. Tapi ketika dia berpuasa benar-benar, maka inilah rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata saya. Nah, kemudian ini banyak sekali ya keutamaan berpuasa. Contoh misalkan lagi, ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Pintu apa namanya? Apa nih? Masa nggak tahu? Iya, sahabat-sahabat Elsie pasti tahu. Pastilah. Iya, pintu Ar-Rayyan. Gitu kan? Jadi dalam hadis dikatakan inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ya. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini, Kak Deca. Pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, tidak seorang pun yang masuk selain daripada mereka, selain daripada orang-orang yang berpuasa. Jadi tadi Kak Deca, kalau ada orang yang meninggalkan puasa selain terancam boro-boro masuk Ar-Rayyan gitu kan. Iya, tadi ada juga dicemplungin dulu atau disiksa dulu gitu kan. Nah ini. Kemudian apabila mereka telah masuk melalui pintu itu, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi orang yang masuk melaluinya. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaihi, gitu ya. Nah, kemudian di antara keutamaan puasa yang lainnya adalah ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, ini Kak Deca ya. Di dunia dan juga di akhirat tentunya ya. Dua kegembiraan itu adalah gembira ketika dia berbuka puasa ya, baik berbuka setiap harinya maupun berbuka ketika Idul Fitri ya, dan gembira ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Dikatakan dalam hadis lisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang dia bergembira dengannya, yaitu ketika berbuka dia bergembira ya, idza aftara fariha, ketika berbuka puasa bergembira. Ada nggak orang yang berbuka puasa nggak gembira? Hampir nggak ada, ya? Hampir semuanya pasti gembira gitu ya. Seberat apapun masalah kita, gitu ya, sebanyak apapun, seruat apapun keadaan kita, ketika datang waktu berbuka puasa maka insya Allah bergembira. Sejenak lupa semua problem itu, ya, yang utangnya banyak, yang apa namanya, ngumet pikir cicilan, ya, ngopi-ngopi masih nggak ada, lupa semuanya, gitu kan. Nah inilah kegembiraan ketika berpuasa. Kenapa bergembira? Ya gimana nggak gembira Kak Deca? Coba antum bayangkan, ya, ketika apa namanya, kita dilarang atau diharamkan tidak boleh makan dan minum, tidak boleh mendekati istri dalam tanda kutip, yaitu menggauli istri kita, gitu ya. Ini dilarang di siang hari. Nah begitu kita bahkan sudah sampai puncaknya laparnya, ketika lapar banget, kemudian hausnya sangat haus, dan tiba-tiba beduk maghrib, tok tok tok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diizinkan Kak Deca. Ini nggak ada orang yang nggak gembira ya, pasti semuanya bergembira. Bahkan ketika itu kita
ketika membatalkan puasa atau berbuka ini diridhoi oleh Allah, dianjurkan untuk segera berbuka, sehingga ini adalah suatu kegembiraan yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, begitu juga ketika berjumpa dengan Robnya, yaitu gembira dengan pahala puasanya, karena pahala puasa ini sangat istimewa, kata yang tadi banyak disebutkan. Kemudian yang selanjutnya ya, ini di antara keutamaan puasa mungkin yang terakhir di poin ini kata saya sebutkan, walaupun masih banyak yang lainnya tentunya ya. Saya sebutkan bahwa puasa itu akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Anda tahu syafaat? Mudahnya syafaat itu pertolongan kata saya. Jadi di hari kiamat atau di akhirat nanti semua orang pasti butuh ya syafaat gitu. Nggak ada orang yang tidak membutuhkan syafaat gitu. Apalagi kayak kita orang yang rombeng ya, banyak dosa, banyak kesalahan, ya sangat butuh dengan syafaat pertolongan agar Allah menyelamatkan kita dari neraka atau agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, maka puasa itu memberi syafaat kepada pelakunya kan ya. Ya, disebutkan itu puasa dan Al-Qur'an. As-siyam wal Qur'an yusfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an itu memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Ya. Kita lihat hadis ini, ya, kita perhatikan. Yaqulu siyam. Nah, ini puasa bisa berkata kata saya. Puasa berkata, jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Itu kok puasa berkata sih gitu. Ya nggak usah dipikir, itu bukan di luar jangkauan kita gitu ya. Jadi puasa berkata, ay Rabbi mana'tuhu ta'am, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar. Ya Tuhanku, ya Rabbku, aku telah menahan hasrat makan dan syahwatnya di siang hari. Jadi ketika kalian puasa di siang hari, nanti di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti, puasa berkata kepada Allah, ya aku telah menahan kadecah dari syahwat dan saat makan dan juga makan minum dan syahwatnya di siang hari. Ya, maka puasa mengatakan fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Ini puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata kadecah. Jadi antum Masya Allah ya, kalau orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini bahagia, ya bahagia sekali, ya luar biasa sekali, karena selain puasa Al-Quran pun akan memberikan syafaat. Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil lail, aku telah karena kebiasaan membaca Al-Quran di malam hari ya, sehingga dikatakan mana'tuhun nauma bil lail, aku telah menahannya dari tidur malam. Ya untuk apa? Kata baca Quran. Bukan scroll HP, bukan. Tapi baca Quran gitu ya. Menahan tidur malam karena dia baca Quran, karena dia membacaku, kalau mau kita bahasakan gitu kan. Maka kata Al-Quran ini fasyafi'ni fihi. Ya, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fayusyafa'ani. Rasulullah mengatakan, maka keduanya yaitu puasa dan Al-Quran diberikan izin untuk memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Masya Allah. Ini luar biasa Kak Deca ya. Ini sebagian daripada keutamaan beribadah di bulan Ramadan Kak Deca. Masih banyak yang lainnya yang nggak bisa disebutkan sekarang ya. Kalau sekarang ya waktunya nggak akan cukup gitu kan, karena masih banyak yang lainnya. Betul, gitu Kak Deca ya. Masya Allah ya. Banget Ustaz, baru tentang keutamaan. Ya? Makasih ya. Baru tentang keutamaan. Jadi kalau pengen lebih jelasnya silakan nanti bisa hadir di Targhib Ramadan di Bogor ya, di Masjid Sifor, silakan di Masjid Dakwah Imam Al-Mahdi. Insyaallah Ustaz Anas yang akan langsung mengisi tentang Targhib Ramadan. Kalau dibicarain sekarang nih subuh nih keutamaan Ramadan saking banyaknya. Maka beruntung ya bagi teman-teman sahabat pemirsa dan kita semua yang Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan. Berikutnya Ustaz ya. Kita ringkas saja obrolan berikutnya tentang ini tata cara puasa di bulan Ramadan. Yang tadi sempat keserimpet nih ini bacanya ya, tentang tata cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Gimana nih? Iya, baik. Jadi tata cara puasa Ramadan ini mudah sebenarnya, dan insya Allah semua kita sudah melaksanakannya. Ya, cuman perlu sedikit perhatian ya barangkali, khususnya di poin niat gitu. Jadi kan tata cara puasa kan kalau kita mau raba ya, misalkan di malam hari kita harus sudah berniat
puasa. Ya, bisa malam hari, ya malam, yang dimaksud malam hari kan sebelum terbit fajar gitu ya. Jangan sampai sudah terbit fajar tapi kita nggak berniat puasa gitu. Ini makanya di sebagian masjid itu kadang mereka niat bareng-bareng, walaupun ini tidak demikian syariatnya ya. Tapi yang jelas masing-masing kita harus punya niat berpuasa bahwa besok saya akan berpuasa Ramadan. Nah, ini harus dilakukan sebelum terbit matahari dan niat itu harus ada. Kalau nggak ada niat, cuman ya menahan makan minum atau menahan semua hal-hal yang membatalkan puasa tapi nggak ada niat untuk puasa, maka ini tidak disebut dengan atau tidak mendapatkan tadi nilai ibadah puasa. Dia dapatnya lapar sama haus doang, sama menahan syahwat gitu. Jadi penting sekali poin niat ya. Bahkan di poin niat puasa ini nggak boleh sembarangan. Artinya tidak boleh dilakukan udah siang hari gitu ya, kecuali puasa sunnah ya. Maka ini kalau puasa selain puasa wajib, selain puasa Ramadan, maka boleh niatnya itu kalau dia belum makan dari malam terbit fajar, kemudian sampai siang dalam tanda kutip ya, sebelum waktu zuhur lewat gitu. Misalkan jam 9 ya, nanya ke istrinya, Kadeca nanya ke istrinya, udah punya istri belum? Belum. Nanya ke istri, Neng, ada makanan nggak gitu? Ada sarapan nggak? Aduh, nggak ada gitu. Lagi nggak enak badan misalnya. Oh ya udah, kalau gitu saya puasa gitu. Oh ya udah, kalau gitu saya beli dia. Nah, ini boleh ya. Oh ya udah. Tapi untuk bulan puasa Ramadan nggak boleh begitu kan, Deca. Jadi tetap harus pasang niat di malam hari. Gitu. Nah, apa nih Ustaz? Kalau masalah niat kan, kalau di masjid dulu ya. Niat itu 1 bulan full nih. Karena karena khawatir lupa makanya saya niat 1 bulan penuh untuk puasa Ramadan. Oh gitu. Di masjid mana itu? Daerah sono lah. Ada sih. Jadi niat tuh buat 1 bulan. Nggak boleh. Jadi puasa Ramadan itu hari-harinya itu hari-hari yang berdiri sendiri kan, Deca. Jadi ibadah masing-masing. Jadi antara hari yang 1 dengan yang 2 itu berdiri masing-masing. Jadi tidak boleh dirapel niatnya itu 2000. Nggak boleh. Jadi setiap malam harus pasang niat gitu ya. Cara niat gimana ya? Setelah antum sholat tarawih udah ada niat dalam hati. Nggak usah nama itulah, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, memang nggak begitu ajarannya gitu. Jadi niat berpuasa besoknya. Apalagi kalau antum udah pasang alarm mau bangun sahur dan sebagainya, itu udah niat banget. Walaupun kemudian antum kesiangan, itu antum udah niat. Kesiangan artinya nggak makan sahur karena udah keburu adzan subuh dan sebagainya. Tapi itu udah niat di malam hari. Ya, apalagi antum udah jelas-jelas antum bangun sahur, kemudian ke depan beli nasi goreng buat itu udah niat sekali puasa gitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Tadi termasuk tadi bahwa tidak bisa atau tidak benar niat puasa itu untuk sebulan gitu ya. Jadi setiap hari itu harus pasang niat. Nah, ini hati-hati ya. Ya, kemudian setelah niat tentunya kan yaitu menahan diri tadi seperti definisi puasa itu ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu caranya kan ya. Walaupun di banyak hal-hal yang perlu diperhatikan sepanjang kita berpuasa gitu ya. Nanti mungkin ada pembahasannya di setelah poin-poin berikutnya gitu kan. Nah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai matahari. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah 187. Kalau tadi surah dalil tentang wajibnya puasa, surat Al-Baqarah 183 ya. Kemudian ini memang berurutan sampai 187 ya, dikatakan yang artinya maka sekarang campurilah mereka, yaitu mereka itu istri-istri kita ya, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, ini masih boleh makan minum ya sampai fajar. Artinya dari maghrib ya sampai dengan terus, silakan mau makan minum terus boleh gitu ya kalau kuat gitu. Ya, artinya boleh makan minum, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang kemudian boleh mencampuri istrinya ya, tapi ingat sampai terang, yaitu benang putih dari benang hitam. Artinya maksudnya adalah sampai terbit fajar gitu ya Kak Deca. Nah, ini nah kemudian tadi kan dikatakan jadi menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian apa ya hal-hal yang membatalkan puasa?
Banyak sih sebenarnya, Ustaz. Kayak misalkan yang umum-umum ya, yang dulu dari kecil kayak nangis, kemudian minum renang, minum airnya dikit, minum, kemudian kentut di air. Itu membatalkan puasa. Katanya. Gimana nih yang benar, Ustaz? Iya. Baik, itu kan waktu kecil kita ya. Sekarang udah gede kan. Iya. Artinya sekarang udah gede dan sahabat-sahabat juga udah pada gede. Artinya apa namanya? Jangan kemudian hal-hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa nanti diyakini membatalkan puasa. Gara-gara nangis kemudian menggirinya batal, itu sampai rumah malah makan minum padahal. Nah, makanya penting ilmu itu ya. Mungkin barangkali ada orang yang saking kurang belajarnya kayak gitu masih diyakini sampai besar. Ya, sehingga dia ketika mandi di kolam renang ataupun mandi atau nyemplung air nggak berani kentut di dalam misalnya. Nah, ini kan takut batal. Nah, adapun yang kayak gitu itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa jelas-jelas ini sudah dibahas, maksudnya sudah ditetapkan di dalam Islam. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, Kadeca. Sengaja. Dengan sengaja, dia sadar gitu. Ini bulan Ramadan siang-siang dia sadar, kemudian dia tahu-tahu nyendok nasi, kemudian ambil lauknya ya, makan, dia benar-benar sadar. Kalau nggak sadar lain lagi urusannya. Bonus itu. Iya, bonus. Kalau dia lupa, bonus berarti dia rezeki buat dia. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Ya, baik onani ataupun yang lainnya. Ini keluar mani dengan sengaja termasuk batal. Termasuk muntah dengan sengaja, Kak Deca. Jadi sengaja dimuntahin, ya ini berarti membatalkan puasa. Kalau tersedak ya lain lagi kan nggak sengaja ya. Atau tahu-tahu ini tanpa sengaja ya. Berarti ini nggak termasuk. Yang dimaksud adalah muntah dengan sengaja. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas. Ini wanita nih, jangan sampai udah tahu keluar haid nifas tetap puasa terus. Ya, justru dia haram berpuasa, tidak boleh berpuasa. Kemudian menjadi gila ataupun dia pingsan, maka dia batal puasanya. Kemudian murtad, keluar dari Islam gitu ya. Kemudian berniat untuk berbuka. Niat untuk berbuka. Misalkan Kak Deca di jam 12 ya. Kuat nih. Pulang pada saya mau buka lah, udah niat. Nah, maka ini hati-hati nih ya. Ini bisa membatalkan puasa atau bahkan memang ini termasuk membatalkan puasa. Udah berniat banget mau buka puasa. Ya, itu juga udah udah batal. Kemudian merokok nih. Merokok dikiranya ini kan rokok bukan makanan. Ini membatalkan puasa. Kemudian berjima, menggauli istri atau suami istri bergaul. Ya bukan ini sih bukan cuma batal, justru ini malah selain membatalkan puasa juga ada kafarotnya. Kadecanya harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian kalau yang diperselisihkan seperti bekam, kemudian donor darah ya, itu diperselisihkan, ada yang mengatakan ini batal, ada yang mengatakan ini enggak batal gitu ya. Kemudian inhaler, ini hidung ya. Hidung. Pakai lagi puasa pakai inhaler. Nah, ini dikatakan di sini itu ini membatalkan puasa, walaupun sebagian dari ulama dari Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan tidak batal. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Ya, untuk hati-hati ya, nggak usah lah kalau nggak perlu gitu ya batal. Nah, ini katanya jadi cara puasa ya tadi niat dari malam ya, dan nggak boleh tadi dirapel sebulan, kemudian di siang harinya dari terbit fajar ya sampai tenggelam matahari itu dia menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu mudah, insya Allah ya. Insya Allah mudah. Tapi di poin-poin tadi yang pingsan itu emang membatalkan puasa ya kan? Iya. Jadi gebuk orang nggak sadar. Iya. Termasuk jadi dia tiba-tiba gila ya. Saat itu misalnya dia batal, termasuk pingsan di sini disebutkan membatalkan puasa gitu ya. Murtad, karena kan syarat orang berpuasa itu muslim. Kalau dia murtad ya batal, lagi murtad. Tapi Ustaz, tadi tentang tata cara puasa di mana niat, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada satu lagi yang mungkin memang orang menyepelekan lah istilahnya. Kita bahas tentang sahur ya Ustaz. Ya, sahur. Tentang sahur. Ya. Kebanyakan orang
kalau hari-hari pertama memang semangat ya, karena nggak mungkin lauknya masih enak ya. Jadi semangat buat sahur. Nah, biasanya realitanya di hari ke sekian sudah males sahur. Malah udah mikirnya lebaran ya. Sebenarnya kalau meninggalkan sahur itu nggak apa-apa atau gimana sih? Apa emang harus diurusan harus sahur gitu? Iya. Jadi kalau harus sih enggak, karena ini memang enggak wajib, tapi ini sangat dianjurkan, ditekankan ya. Artinya tidak boleh kita menyepelekan makan sahur. Ya, sebab ini diperintahkan di dalam ibadah di bulan Ramadan ini ya, khususnya untuk puasa. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan sahur. Nah, intinya begitu. Walaupun antum kuat gitu ya, kuat berpuasa tanpa sahur, bahkan nggak sahur juga kuat gitu ya, tapi bukan begitu caranya ya. Jadi tetap kita dianjurkan untuk makan sahur, sebab di dalam sahur itu ada keberkahan ya. Kak Deca, ini menunjukkan bahwa ini diperintahkan. Kalau ada suatu anjuran yang dia mendapat imbalan kebaikan ya, pahala ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka ini berarti anjuran itu diperintahkan untuk dikerjakan. Misalkan dalam hadis dikatakan tasaharu fa inna fis sahur barokah. Itu kan masyhur ya. Jadi makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat apa? Keberkahan. Berkah. Semua orang juga pengen berkah, nyari berkah, sampai ada istilah ngalem berkah gitu kan. Ini dalam sahur. Sahur. Iya, ada keberkahan. Jadi dan harus disadari oleh teman-teman sahabat LC supaya kita tetap semangat untuk sahur. Sampai dikatakan sahurlah kalian walau hanya dengan seteguk air gitu kan. Maksudnya apa? Kalau misalkan ternyata waktu mepet udah sebentar lagi adzan ya, bukan malah tanggung. Misalnya 5 menit lagi udah sahur, alarm, ini alarm bunyi tapi nggak kedengeran, tahu-tahu bunyi yang kesekian kali gitu ya. Tinggal ternyata sudah jam 4 lewat berapa? Kalau misalkan adzannya jam 4 seperempat katakan ya. Jam 4 lewat 10. Berarti kan 5 menit lagi ya. Aduh, tanggung, malah tidur lagi. Jangan, tadi tetap bangun kemudian sahur. Ya, kalau sempat sepiring ya sepiring. 5 menit cukup nggak sepiring 5 menit? Cukup lah. Malah nambah. Iya, kadang-kadang kalau tinggal 1 menit lagi tinggal cuma bisa meneguk air gitu, atau makan 1 biji kurma, karena di dalamnya ada keberkahan ini ya, walaupun bahkan diperintahkan walaupun hanya seteguk air. Kemudian keberkahan sahur ini diantaranya ya, para ulama mengatakan dengan sahur lebih kuat kita berpuasa, beribadah di bulan Ramadan di siang hari. Kalau nggak sahur ya pasti ya berbeda dengan orang yang sahur. Kalau nggak sahur mungkin jam 10 udah lemes ya, tapi kalau sahur mungkin masih kuat gitu ya. Maksudnya masih sehat gitu ya, masih segar karena masih ada simpanan energi. Dan macam-macam keberkahan sahur dan keberkahan di waktu sahur itu banyak sekali Kak Deca ya. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan, atau insya Allah mudah-mudahan di targib Ramadan ya. Targib Ramadan insyaallah. Oke, ini diantaranya seperti itu Kak Deca. Tapi memang berbicara masalah sahur ini banyak yang disepelekan, bahkan ini mungkin perlunya menuntut ilmu ya Ustaz, karena zaman dulu, zaman SD itu kalau nggak sahur itu sebuah prestasi ya Ustaz. Wah, saya kuat nih, lihat sahur juga kuat. Enggak, itu yang keliru ya Ustaz. Keliru sekali ya itu. Justru yang harusnya dia menyesal, aduh nggak sahur. Kenapa? Karena dalam sahur ada keberkahan. Dan banyak sekali diantaranya kalau dia sahur maka insya Allah tidak ketinggalan sholat subuh berjamaah. Tapi kalau udah kelewat, boleh jadi dia kelewat. Gitu kan, sholat subuh berjamaah dan seterusnya. Yaitu satu pemahaman ataupun kebanggaan yang keliru gitu ya, sampai dibanggain, sampai disengajain nggak sahur gitu ya, biar besok bisa ngebanggain ke temennya gitu kan. Nggak boleh begitu, tidak benar. Jadi justru yang bangga itu dalam tanda kutip ya, bukan berarti harus pamer, yang bisa bangun sahur ya, gitu. Nah, tapi Ustaz, kita lanjut ke obrolan berikutnya tentang kalau ada sahur pasti ada berbuka, Ustaz. Iya. Nah, satu lagi Kak Deca terkait dengan waktu sahur. Nah, lupaan AC ini jadi lupaan. Ini sahabat LC dan pemirsa yang berbahagia. Waktu sahur yang disunahkan itu, jadi waktunya itu
mendekati adzan subuh. Bukan jam 2 ataupun istilahnya mengakhirkan sahur gitu ya Kak Deca. Tadi bukan jam 2, apalagi jam 12, apalagi jam 11 malam, bukan ya. Itu sih bukan sahur, itu makan malam gitu. Malam, ya. Jadi waktu sahur itu diakhirkan sunahnya gitu ya. Jadi jangan pang duluan gitu. Makanya orang-orang yang ngebangunin sahur itu ya harus tahu waktu dong gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih Kak Deca. Ya. Bukan seperti zaman dulu yang harus masak dulu, harus nyalain tungku gitu ya. Kemudian istilahnya masaknya lama gitu ya. Sekarang mah semuanya serba praktis ya. Udah mateng, tinggal istilahnya tinggal manasin doang. Ya, bangun jam mendekati itu juga cukup gitu ya. Artinya tidak harus jam 2 sudah dibangunin gitu. Karena ini tidak benar dan mengganggu. Jadi waktunya itu diakhirkan. Ya, kalau dalam riwayat itu dikatakan jarak antara adzan dan sahur itu seperti lamanya membaca 50 ayat. 50 ayat Al-Qur'an ya. Kalau misalkan seayat berapa detik satu ayat ya yang standar gitu. Cepat makanya. Kalau katakanlah semenit, enggak ada semenit ya. Ya katakanlah semenit dapat 2. Berarti kan 25 nih, 25 ayat. 25 kali 1. Ya 25 menit ya. Paling lama gitu kan. Iya, itu kan satu ayat kan. Jadi 25 menitan itu atau 20 menit sebelum adzan itu mengakhirkan waktu sahur. Atau yang jelas sebelum adzan itu masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah adzan ingat jangan sampai kebablasan gitu. Dan jangan memahami satu nas ataupun hadis yang mengatakan kalaupun adzan terdengar kemudian ada gelas di tangan minum. Iya, tapi gelas itu aja buat minum. Jangan terus masih adzan terus kemudian makan terus. Ya maksudnya enggak begitu ya. Jadi tetap harus berhenti, kecuali tadi kalau sedang makan kemudian ada sudah terlanjur makan kemudian belum minum ya minum. Tapi segelas aja udah. Jangan terus dihabisin yang ada di piring atau bahkan nambah sampai adzannya selesai. Nah, ini khawatir ya, atau bisa dipastikan takutnya itu termasuk tadi membatalkan puasa atau dia tidak termasuk berpuasa ya. Begitu Kak Deca, ini tadi sedikit tambahan ya. Betul, mengakhirkan waktu sahur ya. Nah, tentang sekarang masalah berbuka ya. Ya. Berbuka yang baik itu seperti apa Ustaz? Mungkin kan kalau realita ya, karena emang saking laparnya ya, kalau berbuka itu kalau mohon maaf nih kayak kesetanan ya. Wah, segala gorengan, es campur. Nah, sebenarnya berbuka yang baik atau sesuai sunnah itu seperti apa? Iya. Baik, berbuka ya, ini juga penting ya. Jadi jangan sampai salah paham juga. Ada orang-orang yang kurang ilmu kadang-kadang memahami seolah-olah itu hebat, padahal itu salah gitu ya. Seperti tadi kalau misalkan ada yang nggak sahur dia bangga, padahal itu suatu kekurangan gitu ya, suatu minus bagi dia karena nggak sahur. Karena dalam sahur ada keutamaan yang banyak. Nah kemudian termasuk berbuka puasa nih, ada orang yang membanggakan diri, wah udah adzan, udah sampai 6:30 katakanlah ya, atau udah lewat setengah jam dari adzan maghrib dia belum buka, masih kuat nih. Bahkan sampai isya sampai nanti, wah hebat. Enggak, bukan begitu. Anda bukan hebat. Yang hebat itu begitu adzan langsung, itu yang terbaik itu. Karena yang hebat itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang terbaik ketika berbuka puasa adalah menyegerakan berbuka puasa, bukan menunda-nunda tadi. Ya merasa hebat, merasa masih kuat, ya setengah jam, 1 jam sampai nanti. Tidak demikian. Sebab dalam hadis dikatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Ma ajalul fitr. Jadi manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Ya. Senantiasa dalam kebaikan. Jadi kalau sudah menunda-nunda waktu berbuka, wah, berarti ini enggak bakal terancam nih, manusia itu tidak senantiasa dalam kebaikan. Kemudian di antara sunnah-sunnah berbuka ya tadi kalau Kak Deca menyinggung masalah kayak kesetanan gitu ya, apa aja dimakan ya sebenarnya kan kalau dalam aturan itu kan sepertiga buat air, buat makanan, udara gitu kan.
jangan semuanya isinya makanan. Tapi memang kadang seperti itu ya. Kadang seperti itu. Iya, saking kesetanannya. Ya kalau kita udah tahu ya di rem lah, di rem jangan sampai nggak bisa salat tarawih gara-gara makannya kebanyakan. Gitu ya. Iya. Tapi ada juga sunnah-sunnah yang lain ya, Kak Deca. Yaitu diantaranya adalah berbuka dengan beberapa butir rutop ataupun kurma yang rutop ya, kurma gitu. Jadi ringkasnya itu sunnahnya adalah dibuka dengan rutop ataupun kurma lah, mudahnya gitu ya. Makan kurma ya biasanya ganjil ya, entah 1 atau 11 gitu ya. 11 iya 1, 3 dan seterusnya gitu ya, nggak cukup itu yang 11 iya intinya gitu. Kemudian kalau nggak ada kurma berarti air putih ya ada cahaya. Air putih, bukan bakwan, bukan tahu goreng, bukan gitu ya. Walaupun boleh saja gitu, tapi sunnahnya kita mengikuti sunnah ya, begitu kurma ataupun air putih. Kemudian jangan lupa membaca doa gitu kan. Zahabal dhama wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ya. Atau doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini boleh saja ya. Kemudian ada disarankan atau disunahkan berdoa menjelang berbuka puasa ya, ataupun pada saat berbuka puasa. Ada yang mengatakan yang paling afdal memang beberapa saat sebelum berbuka puasa. Karena di saat itu adalah saat-saat yang sedang titik terendahnya seorang hamba, sedang lemes-lemesnya, capek-capeknya, sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa. Ya adapun kalau udah berbuka kan kadang malah lalai tadi seperti bukanya banyak banget minumnya macam-macam gitu ya, minumnya mahal-mahal dan seterusnya. Nah itu diantara hal-hal ataupun yang terkait dengan berbuka puasa Kak Decah ya. Nah tuh bisa kita lanjutkan poin berikutnya ya, setelah berbuka persiapan pasti nanti kita sholat tarawih ini Ustaz. Nah banyak yang keliru nih di sholat tarawih ini, dimulai dari mungkin yang realita paling banyak ya ketumaninahan atau dari bacaan imam atau apa yang speednya kalau di YouTube tuh kan banyak ya seperti itu ya. Nah sebenarnya tarawih yang baik, yang tumanina yang diajarkan Rasulullah SAW itu seperti apa? Iya. Sebenarnya mudah ya untuk sholat secara umum ataupun sholat tarawih yang benar itu ya asal terpenuhi rukun-rukunnya gitu ya, maka insya Allah sholat tarawihnya berarti sah atau benar gitu ya. Cuman memang masalahnya tadi seperti Kak Deca, dan memang kita juga itu bukan rahasia lagi ya, beredar video-video yang begitu yang luar biasa, dan itu memang realita, bukan sekedar itu katanya-katanya, tapi memang begitu seperti itu, luar biasa ya, sampai jamaahnya ketinggalan gitu kan. Itu memang bukan benar-benar memang nggak tumakninah gitu, walaupun ada orang yang mengatakan tumakninah itu cukup dengan bacaan subhanallah sekali misalnya ketika ruku ya, tapi tumakninah itu harus tenang dulu, harus benar-benar pada rukunya itu sudah benar. Ini mah yang ada ruku belum ini udah berdiri lagi, udah turun lagi, i'tidal pun belum tumakninah ya, padahal tumakninah itu bagian daripada rukun salat gitu kan. Jadi kalau nggak ada tumakninah ya rusak salatnya ya. Kalau kita mau sebutkan di sini saya catatkan itu rukun salat. Rukun itu kan suatu gerakan ataupun bacaan yang harus ada dalam salat, yang harus ada. Kalau nggak ada berarti salatnya batal kan, atau rusak gitu ya, tidak diterima gitu. Termasuk tumakninah ada di dalamnya ini. Di antaranya berdiri kalau mampu, nggak mampu boleh duduk. Makanya ada syaratnya kalau mampu. Kemudian takbiratul ihram. Jadi sholat itu harus takbiratul ihram. Kalau nggak ada takbiratul ihram ya tahu-tahu begini, tahu-tahu ruku tapi nggak takbiratul ihram ya. Makanya hati-hati untuk orang teman-teman yang masbuk gitu ya, dapatin ruku, buru-buru ruku kemudian nggak takbiratul ihram dulu, tiba-tiba langsung ruku, tiba-tiba kan langsung begitu. Maka ini ya salah gitu ya, tidak tepat. Jadi harus takbiratul ihram Allahu Akbar, dan ini pun harus dalam kondisi berdiri tegak, bukan gitu ya. Iya, ini
Tidak benar. Bahkan ada syekh yang kemarin sempat viral yang mengatakan itu tidak sah sholatnya begitu ya. Nah ini. Kemudian membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini pun bagian daripada rukun, ya tidak boleh ditinggalkan. Ya kemudian sholat Allahu Akbar tiba-tiba qul huwallahu ahad. Nah ini nggak sah gitu ya. Nggak ada Al-Fatihahnya, nggak sah. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ruku dan tumaknina. Ruku, tumaknina, tenang. Ya, minimal bacaan subhanallah. Itu katanya, atau subhanallah, subhana rabbiyal azim. Sekali misalkan ya. Tapi harus tenang. Jadi bukan Allahu Akbar. Belum apa-apa udah sami Allahu liman hamidah. Nah, kita lihat yang di video kan begitu ya. Ini luar biasa. Payahnya gitu bukan luar biasa ya, Pak. Ya, kemudian yang keenam dan ketujuh itidal setelah ruku tadi dan tumaknina dalam itidal. Ini baru setengah terus turun lagi sujud gitu kan. Maka ini bahaya. Ya, tidak dibenarkan. Ya, kemudian sujud ya pun tumaknina sama, bukan belum nempel udah bangun lagi kan kalau lihat gitu ya, dan seterusnya ya sampai salam dan juga urutan dalam urutan rukun-rukun tadi gitu. Nah ini penting sekali untuk dijaga karena ini bagian daripada tumaknina. Kalau mau sholat tarawih carilah yang standar gitu ya. Nggak usah cari yang sekian puluh rakaat tapi ngebutnya minta ampun gitu ya. Ya boleh silakan mau 23 rakaat boleh, ataupun 21 ataupun berapa lebih dari 11 misalkan ya. Itu boleh saja. Nah, cuman tadi tumaknina tetap harus dijaga. Jangan cari banyak tapi tumaknina malah nggak sah gitu ya. Jangan. Ya. Masya Allah. Tapi Ustaz, berikutnya ya, karena bulan Ramadan identik juga dengan malamnya yang dihabiskan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menghabiskan malam Ramadan yang baik dan berkualitas seperti apa, Ustaz? Iya. Menghabiskan sama istri atau gimana? Sama siapa? Main PS atau gimana? Ya, ini mungkin yang terakhir ya Kak Deca ya, karena waktunya juga sudah larut. Nggak kerasa Ustaz nih. Iya, luar biasa. Ya, Pak Operator. Semangat. Karena memang pembahasannya banyak sekali sebenarnya. Ini aja udah diringkas-ringkas ya. Ringkas banget. Luar biasa, memang ilmu Allah itu banyak sekali ternyata ya. Tapi kita sedikit sekali semangatnya untuk thalabul ini. Jadi ringkasnya gini, cara bukan menghabiskan ya, mengisi malam-malam Ramadan dengan baik dan berkualitas. Kalau kita lihat, kalau katakanlah malam itu mulai dari maghrib ya, dari maghrib itu setelah berbuka puasa tentunya kita sholat berjamaah Kadeca. Untuk ikhwan khususnya ya, jangan sampai terlena dengan hidangan buka puasa. Ya, terlena. Bukan masalah mungkin nggak kekenyangan, tapi dia asik ya nyobain semua minumannya semua ini. Tahu-tahu salat maghrib udah lewat, dia ternyata tidak berjamaah. Gitu kan, itu sayang sekali ya. Padahal untuk ikhwan itu salat berjamaah sangat ditekankan untuk berjamaah di masjid ya. Kemudian setelah itu ya salat Isya dilanjutkan salat tarawih di masjid itu. Di masjid dan yang lebih afdal salat tarawih itu di masjid bersama imam sampai selesai. Ya, jadi ada orang yang pengen salat lagi di rumah mungkin ya. Belum selesai udah pulang. Mungkin dia nggak tahu ya. Dia bukan orang yang hebat, mungkin dia orang yang justru kurang berilmu mungkin karena dia tidak tahu atau tidak memahami bagaimana Rasulullah mengatakan hatta yansharif, sampai imam itu berpaling baru kita ikut selesai gitu. Jadi sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawih itu yang lebih utama. Kemudian setelah itu apakah nongkrong sama teman-teman ya di pinggir jalan atau di pos ronda main petasan, kemudian bergadang sampai malam, tapi bukan bergadang yang baik gitu ya, bukan thalabul ilmu, bukan baca Al-Quran dan sebagainya, sambil nungguin jam 2 malam bangunin orang sahur. Apakah begitu? Tidak. Tapi yang terbaik adalah isi malam setelah tarawih itu dengan membaca Al-Quran, gitu kan, membaca Al-Quran ya sekuatnya dan tidak perlu dipaksakan memang kalau menurut Anama. Sebab besok harus sahur, kemudian harus puasa lagi gitu ya. Kalau dipaksakan bergadang mungkin akan kalah, kecuali
besoknya nggak punya kerjaan gitu ya, libur mungkin Libur, ya. Nah, boleh aja. Itu pun bisa mungkin bisa mengganggu kesehatannya kalau bergadang. Kecuali memang itikaf ya, Iya, itu lain lagi. beda lagi. Beda lagi gitu. Kemudian ya di antara tilawah Al-Qur'an ataupun ibadah-ibadah yang lain, bisa diskusi masalah ilmu dan sebagainya ya. Yang jelas tadilah jangan melakukan hal-hal yang apalagi bermaksiat, yang sia-sia pun dihindarkan. Begitu Kak Deca, kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran sudah hadir di acara Obsesi yang spesial. Ini benar-benar spesial ya. Durasinya biasanya 30-40 menit, sekarang 1 jam. Karena emang ya banyak ilmu yang harus kita siapkan Ustaz Luar biasa dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tadi ya Ustaz dan kita semua dan pemirsa yang sudah menyimak, Allah berikan umur panjang dan bisa sampai di bulan Ramadan tentunya. Amin. Ya. Dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan agar ibadah Ramadan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya. Kalau lebih lengkapnya tinggal nanti akhir 19 Maret bisa hadir di acara Targhib Ramadan LC ya. Akan dikupas langsung oleh Ustadz Anas Abdullah. Terima kasih sahabat LC yang sudah nongkrongin terus Obsesi, obrolan spesial bersama LC. Terima kasih juga kepada Ustadz Anas yang sudah hadir di studio tercinta. Terima kasih, kita berjumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.